Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda diberi nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman, serta segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, yang baru bergabung silahkan ya, tonton video saya yang dulu-dulu ya. Sudah saya kupas tuntas semua, masalah keliengan, sempoyongan, olah napas itu bagaimana, olah rasa bagaimana, gitu ya. Nanti kalau Anda menonton satu demi satu, itu akan lebih paham gitu, dan lebih mengerti gitu ya. Jangan ibaratnya pelit dengan nonton video lah, paling nggak akan menghabiskan uang banyak ya, gitu. Oke, untuk menambah suasana ini menjadi lebih nyaman, lebih rileks dan sebagainya, silahkan senyum dulu ya. Ya, senyum. Berikan senyuman pada saya. Walaupun wajah saya tidak menarik untuk dilihat, tetapi setidaknya berilah senyuman pada saya. Ayo senyum ya. Senyum secara ikhlas dari hati. Saya tunggu senyuman Anda sampai 7 detik saja ya. Pertahankan senyum Anda itu 7 detik. Ayo. Ya. Saya hitung. 1 2 3 4 5 6 7. Nah. Oke, sudah senyum. Saya juga senyuman saya mungkin juga akan menular pada Anda, gitu ya. Itulah sebuah perpindahan yang namanya perpindahan apa itu? Perpindahan apa? Saya lupa, mohon maaf saya lupa ya. Selain ada perpindahan energi, itu juga ada perpindahan mohon maaf saya lupa, mohon maaf. Maaf. Oke. Di sini kalau Anda masih merasakan sensasi-sensasi anxiety, psikosomatis, asam lambung, ada baiknya kalau Anda memang sudah tidak terkendali, ya ada baiknya Anda harus berobat, gitu ya. Kemana? Harus ke psikiater, gitu. Terus Pak, saya ini asam lambung, saya berobatnya kemana? Nah begini, asam lambung, kalau yang mendominasi hanya asam lambungnya saja, kecemasannya tidak mendominasi, Anda silakan ke spesialis penyakit dalam atau spesialis lambung, itu juga ada ya. Ketika asam lambung Anda menimbulkan kecemasan dan yang mendominasi adalah kecemasan Anda, ya, alangkah baiknya Anda berobat ke psikiater. Walaupun saya tidak pernah ke psikiater, tetapi ini hanya saran gitu ya. Karena apa? Anda jangan apa namanya, anti obat dan anti dokter ya. Semua itu, kita itu makhluk sosial, kita membutuhkan siapapun ya. Saya tidak anti obat, tidak anti dokter ya, karena saya tiap bulan sekali masih berobat karena saya punya potensi hipertensi gitu ya. Oke, sekarang begini, kalau memang Anda malas untuk berobat, mungkin keterbatasan biaya, atau tempat Anda dengan psikiater, atau di tempat Anda tidak ada psikiater, atau jauh, Anda mungkin di daerah terpencil, nah Anda juga bisa melakukan yang namanya terapi sendiri ya. Salah satunya sudah pernah saya ungkap tentang olah nafas, relaksasi, olah rasa, terus ikhtiar insani, ikhtiar ilahi, semua itu sudah saya bahas. Dan saatnya Anda harus mempraktekkan. Percuma saya kalau ngasih teori tetapi tidak Anda lakukan, ya percuma, nanti hasilnya nggak akan maksimal. Karena apa? Sebuah teori harus dipraktekkan. Karena teori tanpa praktek bisa saja hasilnya nol, gitu ya. Teori kendalanya apa? Nggak ada. Kita hanya membaca, oh teori ini nggak ada kendala, tetapi dalam prakteknya pasti ditemukan sebuah kendala, begitu ya. Nah, kendala itulah yang harus Anda bisa meminimalis yang namanya hambatan itu ya. Oke, semoga Anda paham.
dengan apa yang saya ungkapkan. Sekarang saatnya saya akan menularkan sebuah ilmu yang sebenarnya sudah terus saya berikan kepada Anda, yaitu apa? Senyuman, gitu. Dulu saya orangnya susah untuk senyum ya. Saya mukanya muka garang karena saya didikan pasukan ya. Mukanya muka garang, wah, marah, emosi dan sebagainya, susah untuk senyum. Ketemu orang pun seakan-akan saya pelototi begitu. Makanya saya terkena yang namanya selain hipertensi, ya sakit yang lain begitu. Karena orang yang selalu marah itu akan banyak sekali penyakitnya ya. Selain penyakit fisik juga penyakit psikis begitu ya. Makanya sekarang saatnya harus berubah begitu ya. Kalau Anda tidak murah senyum, sekarang Anda saatnya untuk murah senyum ya. Ini yang saya bahas adalah terapi senyuman ya, terapi dengan senyuman. Oke. Orang yang selalu tersenyum ya, senyum tapi ikhlas dulu ya senyumnya, ikhlas dan lama, tidak senyum gini itu senyuman sinis, senyuman ya gini, nah gitu. Walaupun senyuman saya nggak manis, nggak apa-apa lah. Oke, orang yang orang yang sering tersenyum ya, maka di otak itu akan menghasilkan yang namanya beta endorfin ya. Beta endorfin ini akan melebarkan pembuluh darah ya, akan melebarkan pembuluh darah. Endorfin itu apa sih? Kalau kepanjangannya ya endorfin begitu panjangannya ya, endorfin itu. Itu istilahnya ya hormon apalah, kebahagiaan itulah ya. Itu kalau kepanjangannya ya itu endorfin gitu. Kalau pendekannya endorfin, nah begitu. Itu kalau nggak salah saya baca dulu ya, endogenos morfin ya. Nah begitu ya, sejenis mirip dengan morfin ya. Nah ini fungsinya adalah untuk relaksasi kesenangan ya, gitu. Jadi orang yang sering senyum, maka otak akan menghasilkan yang namanya beta endorfin. Itu untuk melebarkan pembuluh darah ya. Jadi nanti kalau pembuluh darah sudah melebar, otomatis peredaran darah Anda lancar, pasokan oksigen juga lancar begitu. Sedangkan orang yang pemarah ya, sering marah-marah, itu kebalikannya ya. Jadi pembuluh darahnya itu kontraksi, kontraksi. Makanya kebanyakan orang yang pemarah itu dia cenderung mengalami hipertensi ya. Hipertensi, bisa saja pecah pembuluh darahnya begitu ya. Jadi marah ini sudah sering saya bahas ya, menahan marah, mengelola emosi itu sudah sering saya bahas. Makanya sekarang Anda lakukan terapi senyuman ya. Di rumah caranya bagaimana Pak? Misalkan Anda di rumah ya, Anda sambil berbaring bisa membayangkan sesuatu hal yang membuat Anda tersenyum begitu. Tetapi senyuman itu kalau bisa, itu melebihi 7 detik ya, atau bahkan harus maksimal 20 detik. Anda senyum aja itu, membayangkan hal yang indah, senyum terus, pertahankan sampai 10 detik ataupun 20 detik gitu ya. Saran saya 20 detik gitu. Apakah Bapak melakukan? Ya, saya senyum-senyum sendiri di rumah. Betul, saya dibilang orang gila, terserah aja saya bilang gitu. Saya di rumah, kan di rumah saya senyumnya itu. Istri saya kadang, kok senyum-senyum sendiri Mas? Terbayang apa? Begitu, biarin aja. Ya itu saya terapi senyuman gitu ya. Terus kalau ketemu orang, senyum saja, sudah senyum ya, senyum. Tapi jangan senyuman sinis ya. Ya itu senyuman sinis, senyuman gak ikhlas. Terus pasti Anda juga bertanya-tanya, Pak, tetangga saya sering senyum juga kena hipertensi, kena stroke. Nah itu kemungkinan senyumnya itu nggak ikhlas begitu, nggak dari hati begitu ya. Itu hebatnya sebuah senyuman ya. Ya, keajaiban sebuah senyuman. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh tanya kepada siapa saja lah.
senyuman ya, senyum aja ya. Tapi Anda kalau berjalan di keramaian jangan senyum-senyum sendiri ya. Maksudnya begini, kalau Anda senyum-senyum sendiri nanti orang melihatnya akan aneh ya. Jadi tiap ketemu orang, baik Anda kenal ataupun tidak kenal ya, senyum saja. Silakan, halo selamat siang, begitu ya, senyum. Nah, dulu saya jarang senyum ya. Terus terang saya dulu itu wajahnya garang, gini. Kalau ketemu orang ya gini. Kalau ada yang melirik saya, kenapa mas? Saya bilangin gitu. Nah, itu sebenarnya orang yang kayak begitu, seperti saya ini, itu cenderung dia akan mengalami sakit fisik maupun sakit psikis, gitu, terutama hipertensi, ya begitu. Terus senyuman ini juga bisa melancarkan yang namanya BAB ya. Coba, Anda kalau bangun pagi sudah senyum, sarapan, ya. Setelah itu Anda BAB kan, dengan senyuman, pasti lancar itu. Tetapi kalau Anda waktu mau BAB sudah cemberut aja, muka Anda tekuk gini, cemberut gini, nanti akan susah BAB. Coba buktikan aja kalau Anda nggak percaya ya. Itu sudah saya coba ya. Jadi senyuman ini banyak manfaatnya ya. Yang pertama itu adalah mungkin bisa bukan mungkin ya, bisa memperbaiki suasana hati ya. Senyuman itu bisa memperbaiki suasana hati. Terus namanya bisa meredakan yaitu stres ya. Terus bisa meningkatkan imun ya. Dan senyuman itu merupakan juga usaha kita untuk relaksasi. Nah itu ya, yang penting itu relaksasinya ini yang dibutuhkan buat Anda, itu relaksasinya ya. Dan senyuman ini bisa menular pada orang gitu ya. Ini saya masih kerja, jadi kalau berisik teman-teman saya nggak apa-apa ya, karena saya masih kerja. Karena polisi itu tidak ada liburnya ya, apalagi tahun baru, Natal, tahun baru itu tidak ada liburnya ya. Jadi mohon kalau ada berita-berita yang jelek mengenai polisi ya, itu oknum ya. Gitu, banyak polisi yang banyak sekali polisi yang tulus melayani masyarakat, itu banyak sekali ya. Mungkin tidak terekspos oleh media juga, nggak tahu kenapa begitu ya. Oke ya, gimana saya bisa senyum pak? Saya selalu stres. Stres itu dibutuhkan, jangan salah ya. Stres itu dibutuhkan oleh manusia ya. Stres itu adalah tekanan, dibutuhkan oleh manusia. Biar apa? Biar orang itu bisa merespon gitu. Kalau manusia itu tidak pernah stres, berarti dia tidak normal gitu ya. Stres ini fungsinya supaya kita itu merespon ya. Gitu ya. Oke. Mulai sekarang tebarkan senyuman. Anda di rumah mengaca ya, ngaca, senyum. Senyum, tahan sampai 20 detik senyuman itu. Nah, begitu. Nanti lama-kelamaan dengan senyuman itu Anda akan rileks ya. Karena relaksasi ini dibutuhkan bagi penderita anxiety psikosomatis ya. Gitu. Jadi intinya kita itu harus rileks dulu ya. Rileks. Kalau sudah rileks ya, maka pembuluh darah akan melebar ya. Kalau kita senang terus, maka otak akan menghasilkan apa yang namanya beta endorfin gitu. Itu beta endorfin itu sejenis morfin ya. Sejenis morfin, makanya orang yang sering mengkonsumsi morfin, otaknya itu tidak akan menghasilkan yang namanya endorfin, itu tidak bisa gitu. Nah, orang yang sering konsumsi morfin, hatinya senang terus, memang senang terus, tetapi setelah dia tidak mengkonsumsi itu, nah itu nanti akhirnya yang namanya orangnya itu menjadi sakau ya, yaitu. Nah, karena apa? Otak tidak menghasilkan endorfin gitu. Oke, mungkin hanya itu saja ya. Saya harus kerja lagi, tetap semangat. Semua itu, penyakit itu semua ada obatnya. Obat itu bisa datang dari luar ya, bisa datang dari obat, bisa datang dari orang lain. Dan biasakan obat itu datang dari diri Anda gitu. Ya, sakit pikiran itu sembuhnya itu sebenarnya dengan pikiran ya. Maka
senyumlah, tersenyumlah ya, senyum, banyakkan senyum ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Saya harus bekerja lagi dan tetap semangat. Badai pasti akan berlalu. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Saya doakan Anda di tahun 2022 nanti penyakit Anda akan hilang ya. Kebahagiaan akan Anda dapatkan. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.